Situ aku benar-benar menangis ingatnya. Gimana sih, kayak aku nggak bisa ketemu sama dia, sama bayi aku yang satunya kan, sama sekali. Hai semuanya, bertemu lagi kita. Akhirnya aku baru ada waktu, ya berasa sibuk. Akhirnya aku baru ada waktu untuk buat video yang udah aku janjiin dari 2 minggu yang lalu. Karena aku baru ngerasa menemukan celahnya untuk beristirahat gitu, dan malam ini aku milih untuk buat video karena udah terlalu lama aku tunda, takutnya juga ntar ceritanya udah lupa. Jadi aku bakal cerita gimana awal aku detik-detik menjelang hari bahagia aku, yaitu kedatangan member baru di keluarga Pak Teguh Mardiko. Ada Chesya Afirania Mardiko dan ada Sheila Afirania Mardiko. Sebenarnya tuh aku juga kayak bingung ya, karena ini bener-bener semuanya tuh mendadak. Jadi suatu malam yang indah, aku lagi di rumah gitu, lagi menunggu kepulangan suami tercinta karena Mas Teguh habis terbang gitu kan. Dia terbang 5 hari ke Makassar. Jadi hari itu tuh dia pulang, jadwalnya dia pulang itu. Jadi aku lagi santai-santai, tidak ada aktivitas yang gimana-gimana, lagi bener-bener ya udah tiduran ya seperti biasa lah, leha-leha di rumah. Terus tiba-tiba malam-malam tuh udah mau mendekati Mas Teguh pulang, aku tuh tidur-tiduran di kasur gitu, lagi chat gitu sebelumnya, kayak nanya mau makan apa, terus dia ngabarin aku udah landing, udah mau, maksudnya OTW dari Makassar ke Jakarta, itu kan 3 jam tuh. Jadi aku kayak tidur-tiduran karena emang biasa Mas Teguh nyampe tuh malam gitu, kayak jam 10, 11 gitulah nyampe rumah. Jadi aku kayak udah di kasur, tapi terus ya udah tiba-tiba tuh kayak jam 9 gitu udah lep-lep gitu, ada cairan yang keluar. Situ aku kayak kayaknya ketuban deh, aku kayak ngerasa gitu. Terus akhirnya karena aku nggak pengen pipis gitu kan, terus sampai akhirnya aku bangun dan airnya itu merembes terus. Jadi yang setelah aku baca dong ya ciri-cirinya kan, itu sama lah sama kayak air ketuban. Jadi aku yakin bahwa itu adalah air ketuban. Di situ aku langsung ngabarin Mas Teguh, aku bilang, sayang kayaknya ketuban aku pecah gitu. Terus belum deliver ya, karena dia mungkin masih di pesawat kan. Akhirnya aku langsung hubungi ibu, hubungi mami, bilang kalau ketuban aku pecah. Kayak mereka, yaudah mami kesana, ibu kesana, kayak gitu kan. Terus aku kayak gimana sih sendiri, aku belum selesai packing, beberapa maksudnya udah siap sih sebenarnya, tinggal dimasuk-masukin. Cuman kayak karena aku nggak ngerasa ada gimana-gimana, kontraksi pun enggak gitu, jadi nggak expect akan lahiran kan. Jadi kayak yaudah pas gitu ngerasain tuh ketuban pecah, aku pun langsung WA dokter aku, dokter Valen. Terus dokter nyaranin untuk istirahat, maksudnya tiduran dulu. Dan aku cerita kalau posisi suami aku tuh lagi OTW kesini gitu, jadi aku harus gimana. Katanya nggak apa-apa kalau belum terlalu banyak, tunggu suami aja. Akhirnya aku memilih untuk menunggu suami sembari aku pun beberes. Nah harusnya kalau ketuban pecah itu kita nggak boleh banyak gerak ya kan, karena itu akan terus ngalir kan. Sementara aku malah beberes karena aku panik, aku sendirian kan di rumah. Terus ya udah kayak aku beberes persiapan gitu kan menuju lahiran. Sampai akhirnya Mas Teguh baca, dia langsung nelfon aku, dia bilang kamu ke rumah sakit sekarang, nggak usah nungguin aku. Terus aku bilang nggak apa-apa kok kata dokter, enggak, udah sekarang aja ke rumah sakit.
Akhirnya aku pakai gokar ke rumah sakit dan suami aku langsung nyusul aku ke rumah sakit itu. Udah nih, sesampainya di rumah sakit kan aku masuk IGD dulu tuh ya. Terus diperiksalah detak jantung dede bayinya. Nah pas diperiksa itu ternyata aku udah pembukaan 2. Nah di situ aku baru ngerasa sugesti kali ya, tapi kayak itu beneran sakit banget sih, kayak tiba-tiba pas ditanya udah mules belum, tadi sih belum gitu kan. Oh udah pembukaan 2. Oh iya Mbak Bit gitu, diperiksa sama bidan dulu kan. Pas diperiksa detak jantung dedeknya, aku ngerasa mules. Sebenarnya kayak kalau ditanya rasanya apa, mules, tapi kayak mulesnya tuh tak tertahankan, beb. Kayak bener-bener aku berusaha untuk mengingat apa yang aku pelajarin kan, kayak jangan stres, jangan dirasa sakitnya, terus anggap gelombang cinta gitu, kayak nggak ngaruh. Kayak jangan lupa nafas, aku nafas kayak udah yang gitu-gitu banget, kayak sakit banget. Padahal orang-orang kan aku baca-baca tuh harusnya sakit banget tuh pembukaan 6 ke atas gitu kan. Ya beda-beda sih, tapi rata-rata gitu kan. Ini aku kayak baru pembukaan 2, aku ngerasa udah kayak gak sanggup. Akhirnya suami aku datang, terus ternyata pas 30 menit ya dicek gitu detak jantung dedenya, ternyata cepet banget, kayak 170 lebih gitulah, sementara harusnya tuh di bawah 160. Akhirnya dikasih lah oksigen supaya dedenya tuh detak jantungnya normal lah ya gitu. Ternyata sudah dikasih oksigen pun detak jantung mereka tetap kencang, maksudnya cepat gitu. Akhirnya dokter datang, dokter Allen. Terus dia datang, pas nyampe dia ngasih tahu bahwa ini nggak bisa ditunda lagi, harus segera dilahirkan, karena kalau ditunda takutnya banyak resikonya gitu lah, dia bilang gitu. Aku kayak udah menahan sakit, kayak udah ya udah deh dok, baiknya aja gimana gitu kan. Itu sakitnya parah banget sih, tapi aku kan sebenarnya pengen banget ya lahiran sealami yang mungkin gitu kan. Cuman dokter bilang kalau pembukaannya udah pembukaan 8, 9 gitu saya mau deh nungguin gitu kan. Tapi ini kamu baru pembukaan 2, lama banget. Takutnya dedenya nanti keburu makin stres, keluarnya nanti lemes dan lain sebagainya, banyak deh resikonya. Dia mencoba menjabarkan tapi aku tidak ada yang masuk karena udah sakitnya. Akhirnya ya udah sesar aja gitu. Akhirnya ya udah putuskanlah gitu untuk lahir sesar. Waktu itu aku itu minggu ke 35. Untungnya, nggak untung juga sih, maksudnya kayak sebelumnya itu sebenarnya agak panik juga sih. Jadi di minggu ke-28 itu aku sempat masuk rumah sakit deh. Tidak sih fotonya, cuman aku emang nggak ngasih tahu banyak orang karena itu aku pun panik banget. Aku tahu sih kehamilan kembar aku, yang aku tahu kan emang banyak banget yang prematur, cuman ya tetap aja ya ketika hal itu terjadi kayak siap nggak siap kan gitu. Jadi waktu ke minggu 28 itu aku sempat juga ada keluar cairan, aku takutnya itu ketuban. Akhirnya aku sama suami memutuskan untuk ke rumah sakit. Pas di rumah sakit ternyata observasi gitu, jadi kayak antara ketuban atau enggak yang kayak gitu. Jadi kayak ya udah bingung gitu. Akhirnya Mbak bidannya nyampein bahwa kata dokter harus dirawat aja dan dilakukan pematangan paru. Nah, aku sama suami kan masih agak nggak familiar gitu ya, pematangan paru kok kayak serem gitu. Sampai akhirnya kita bilang nggak usah deh gitu, kita nunggu aja besok kontrol baru nanti tanya, karena kayak kita agak nggak percaya gitu karena bukan dokter ya yang nyampein. Tapi tiba-tiba dokter aku datang jam 2 pagi untuk make sure bahwa aku harus melakukan pematangan paru. Di situ dede-dede yang ada di
dalam rahim aku, mau lahir kapanpun insya Allah udah siap gitu. Jadi ternyata cairan yang keluar itu untungnya waktu itu tuh keputihan. Nah jadi guys, buat yang lagi hamil ngerasa keputihannya banyak, baiknya minta dibersihin karena itu bisa jadi infeksi. Untungnya aku alhamdulillahnya nggak nyampe infeksi. Kalian harus aware dengan itu. Diminta aja ke dokter kandungan buat bersihin keputihan. Oke, lanjut lagi ya, kita maju lagi. Nah jadi akhirnya ya udah kemarin tuh lahiran, tergolongnya kan prematur ya gitu. Jadi untungnya tapi beratnya 2,4 sama 2,2. Jadinya nggak yang kecil-kecil banget gitu. Oke, terus ini agak part sedih sih. Beres lahiran aku ke kamar kan. Pas ke kamar itu aku dapat kabar dari suami aku. Sebenarnya aku udah agak teler-teler gitu karena obat bius kan gitu. Aku dapat kabar dari suami aku kalau salah satu anak aku harus dirawat di NICU. Jujur aku di situ down banget, bener-bener. Makanya aku tuh baru update kelahiran anak aku tuh H+3 gitu, setelah anak aku yang satunya bener-bener keluar dari NICU. Di situ aku bener-bener nangis namanya. Gimana sih, kayak aku nggak bisa ketemu sama dia, sama bayi aku yang satunya kan, sama sekali. Even di NICU pun aku nggak boleh masuk, cuma bisa lihat dari jendela. Itu aku bener-bener kayak bayi aku gitu kan, kayak wah aku nggak bisa tidur, aku sedih banget di situ. Kayak aku ngerasa kayak wah jadi orang tua gimana ya gitu, aku kurang ngejaga mereka ya. Pokoknya sebenarnya tuh nggak gitu kan gitu, cuman kayak kalau inget bayi aku kayak dipasang alat gitu kan, sebenarnya cuman masalah kayak aduh jadi nangis ya. Jadi sebenarnya bayi aku yang satunya itu ada masalah di Oke, jadi sebenarnya bayi aku tuh ada masalah di paru-parunya. Bukan masalah sih, kayak belum berfungsi maksimal aja. Sebenarnya nggak ada masalah yang serius sama anak aku, dia cuma butuh observasi aja. Dan di NICU juga alhamdulillah nggak begitu lama, cuma 3 hari. Makanya tapi itu cukup stressful sih buat aku, walaupun dia semakin hari semakin baik. Cuman kayak yaitu momen-momen dimana aku bener-bener gak bisa tidur, bawaannya nangis terus, kayak stres banget deh. Alhamdulillah, tapi sekarang semuanya udah baik-baik aja. Bayi-bayi aku juga alhamdulillahnya sehat. Makasih banget buat yang udah doain, terlebih yang udah ngasih kado, luar biasa. Bener-bener cinta banget sama kalian. Itu sih cerita aku. Terus yang lucunya lagi ya, karena itu semua dadakan dan suami aku pas banget pulang, jadi emang kayaknya mereka nungguin papahnya untuk pulang. Dan bahkan Mas Teguh pun ke rumah sakit pakai baju seragam, ngazanin mereka pakai baju seragam. Kayak bener-bener dunia penerbangannya tuh kayak melekat banget. Makanya kita kasih nama tengahnya tuh Afirania. Jadi ada aviasi dan karunia gitu. Begitu teman-teman ceritanya. Aku rasa cukup untuk video kali ini, cukup jelas ya. Semoga ada manfaatnya nggak ya? Adalah ya. Menjawab kekepoan. Thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.
Setelah 2 hari dirawat, akhirnya boleh pulang guys. So happy. Suamiku. Hai, saya suaminya. Alhamdulillah katanya baik-baik aja, semoga deh.